Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Joyce Mesiano Misine. Saya angkatan 2020 di STT Inti Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan membawa sebuah tema tentang belis dan kedudukan perempuan. Nah, saudara-saudari, sebelum kita memulai video saya, sebelumnya teman-teman harus like, komen, dan subscribe. Dan kita akan memulai video saya akan membawakan materi dengan tema belis dan kehidupan perempuan. Nah, di Kabupaten Ende merupakan sebuah kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari beberapa suku, yakni salah satunya suku Ende. Nah, dalam tradisi kehidupan keseharian masyarakat Ende serta kehidupan perkawinan masih menganut sistem patrilineal, di mana warisan dan kedudukan sosial laki-laki itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, salah satu contoh nyatanya dalam tradisi pernikahan di wilayah Ende ialah belis dianggap sebagai bagian penting, sebagai bagian dari bentuk ungkapan kasih sayang dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Nah, biasanya belis ini di setiap daerah Indonesia akan sangat beragam, baik dari penyebutannya, barang serta jenis barang dan jumlahnya yang akan diberikan sebelum melangsungkan acara pernikahan. Nah, belis dipandang sebagai sebuah tradisi yang memiliki serta menghidupi nilai-nilai luhur dan sakral bagi kehidupan kaum perempuan. Nah, saudara-saudari, nominal pembelian belis ini sesungguhnya bukan menjadi sebuah hakikat penting, karena pada dasarnya yang diutamakan dari belis itu adalah besaran nominal uangnya, barang atau hewan yang diberikan sebelum berlangsung pernikahan. Nah, melainkan interaksi kekeluargaan antara pihak keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki, serta paling penting ialah cinta, kesediaan, ketulusan, dan pengharapan yang diberikan oleh masing-masing pengantin serta keluarga. Nah, disinilah timbul masalah utamanya. Timbullah persoalan pembelian belis yang terlalu mahal, dan tradisi pernikahan di masyarakat adat Ende ini mengakibatkan rentannya kasus kekerasan pada kaum perempuan. Nah, masyarakat Ende pun tidak terluput dari kekerasan pada kaum perempuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Salah satu pemicu kekerasan perempuan yakni tradisi belis yang masih melekat dalam masyarakat setempat. Penyebab kekerasannya terhadap perempuan seringkali terjadi dalam lingkup masyarakat Ende. Belis yang tadinya dianggap sebagai suatu penghargaan sebagai bentuk perempuan, kini cenderung memiliki pergeseran makna menjadi kepemilikan sepenuhnya atas hak milik perempuan. Nah, perempuan seolah-olah itu menjadi hak milik atas kepunyaan seorang laki-laki beserta keluarganya jika mampu memenuhi tuntutan belis yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan. Nah, tradisi belis membuat kaum perempuan mengalami kekerasan tersebut tidak berdaya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang sering terjadi apabila seorang perempuan yang mengalami kekerasan, maka perempuan tersebut tidak dapat pergi meninggalkan suami dan keluarga suaminya, karena ia telah dibayar dengan uang, hewan, emas, dan masih banyak lagi. Nah, keluarga dari pihak perempuan juga tidak dapat terlibat dalam masalah tersebut. Bahkan diantaranya perempuan juga yang menyuruh anak perempuannya untuk kembali kepada suaminya atau keluarga pria, karena ia bukan lagi milik atau hak daripada orang tuanya. Nah, tidak ada bentuk upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak perempuan jika anaknya mengalami kekerasan. Banyak perempuan yang terjebak dalam posisi seperti ini. Mereka adalah korban dari sistem yang menindas. Mereka dibisukan. Mereka adalah bagian dari korban kekerasan seksual, ekonomi, budaya, agama. Dan para korban perempuan pilih memilih untuk diam daripada mereka bersuara. Ketika mereka bersuara atau mengeluarkan protes mereka, maka mereka akan semakin ditindas. Pembelaan diri mereka hampir didengar. Justru yang terjadi lebih banyak ialah kembali mempersalahkan mereka, kendati mereka juga sudah menjadi korban. Nah, tanpa disadari masih banyak juga yang masih menganut budaya-budaya tersebut di Indonesia. Bukan saja kaum tradisional yang bertanggung peran dan tugas perempuan, begitu juga dengan para reformator seperti Martin Luther, Calvin,
sama-sama memiliki pandangan negatif dan bersifat mendua terhadap perempuan. Nah, Luther merupakan salah satu tokoh bapak reformator yang menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Nah, perkawinan ini dilihat sebagai bentuk penegasan peran perempuan pada wilayah domestik. Nah, menurutnya antara perempuan dan laki-laki itu diciptakan sederajat, tetapi pula lebih rendah dari laki-laki karena perempuan telah menyebabkan kejatuhan dalam dosa. Nah, menurut Luther, perempuan selain tidak boleh menduduki jabatan gereja, harus juga taat pada laki-laki atau suami agar perempuan tidak mengulangi lagi kisah kejatuhan dalam dosa tersebut. Nah, pembebasan terhadap kedudukan atau posisi perempuan yang marginalisasikan dalam kehidupan masyarakat yang seharusnya menjadi pergumulan serta upaya bersama, dan saya memilih untuk belajar dari teologi resistensi Bonhoeffer. Dan dalam konsep teologinya Bonhoeffer menekankan bahwa di dalam Kristus Allah telah mendamaikan dirinya dengan dunia. Karena itu bagi Allah dunia itu telah menjadi bagian yang sangat penting dan berharga, sehingga gereja pun harus turut dapat melihat dunia sama seperti Allah melihat dunia, yang dimana dunia menjadi penting dan berharga bagi gereja. Nah, ketika menurut pemahaman Bonhoeffer ini, Allah ialah Ia yang menderita, yang penyataannya ditemukan dalam dunia. Kemudian Bonhoeffer mempercayai bahwa inkarnasi Allah yang dimaksudkan ialah bagaimana kehadiran Allah menjadi manusia membuat kita semestinya berbicara mengenai Allah dan dunia sebagai dua hal yang memiliki sebuah keterkaitan. Nah, kemudian bagi Bonhoeffer, setiap orang Kristen perlu menghidupkan kembali gagasan yang meneladani tokoh Yesus Kristus. Baginya orang Kristen itu semestinya tidak melakukan upaya untuk menarik diri dari dunia, melainkan harusnya orang Kristen itu harus bertindak dalam dunia. Nah, bagi Bonhoeffer ada dua unsur penting dari iman, yaitu perwujudan nyata dan keadilan, dan penerimaannya terhadap penderitaan ilahi. Kemudian dia pun menegaskan bahwa gereja itu adalah semua orang Kristen haruslah bersedia menderita bersama dengan Allah dalam dunia agar wujud gereja benar-benar menjadi gereja Kristus. Nah, seperti Bonhoeffer yang mengatakan seharusnya manusia secara sadar dan berani untuk mengambil keputusan terlibat dalam upaya pembebasan dan pendampingan terhadap korban ataupun perempuan yang hak-haknya termarginalisasikan. Kemudian, dan dalam kasus Belis yang seperti yang dialami, yang diangkat oleh saya tadi di awal oleh beberapa kaum perempuan di suku Ende, seharusnya ada pendampingan yang dilakukan bukan saja terhadap korban, tetapi bagaimana keluarga maupun lingkungan tersebut diberikan pendampingan serta pemahaman yang tepat berkaitan dengan makna Belis itu yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana penghargaan terhadap perempuan itu dimaknai secara tepat sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kekeliruan yang mengakibatkan lebih banyak orang yang terluka, seperti mereka menderita, mereka stres atau hilang akal seperti itu. Kemudian penting juga untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang seharusnya dilihat secara setara, bukan dilihat sebagai pemimpin atau superior. Jadi hal ini tentunya dari ini juga tidak terlepas dari pemahaman Luther, perempuan selain tidak boleh menduduki jabatan gereja harus juga taat kepada kaum laki-laki. Kemudian Calvin menganggap Hawa sebagai penyebab manusia itu jatuh ke dalam dosa, sehingga perempuan maupun laki-laki walaupun dalam tingkatan kedua juga segambar dan serupa dengan Allah, tetapi harus tunduk kepada laki-laki. Nah, di satu sisi Calvin setuju dengan ajaran Paulus yang menyatakan bahwa perempuan harus berdiam diri dalam gereja sehingga tidak mengizinkan mereka berkhotbah dan mengajar. Dan kita kembali mengupas lagi tentang bagaimana keluarga itu mereka maupun lingkungan masyarakat sekitar tersebut mereka memberikan sebuah pendampingan serta pemahaman yang tepat berkaitan dengan makna Belis yang sesungguhnya. Mungkin saja orang-orang yang belum terlalu memahami seperti apa Belis itu sehingga mereka mulai menafsirkan Belis seperti ini, seperti itu. Dan kemudian hal ini tentunya tidak mudah dalam pelaksanaannya dan bukan juga tanpa resiko merubah konstruksi
sosial yang sudah dibentuk dan dihidupi bertahun-tahun lamanya dalam masyarakat tersebut. Nah, pelayanan berupa pendampingan ini kiranya menjadi penting bagi pembaruan masyarakat di masa mendatang. Kiranya materi singkat ini boleh menjadi sumber inspirasi, sumber belajar bagi kita semua. Dan terima kasih buat video kali ini. Selamat untuk mendengar, selamat belajar. Kiranya